Bab 2342. Orang di balik semua ini. Cara penyaluran yang menyiksa ini sungguh mengerikan. Hanya satu murid yang berkhianat, Erikin malah merasa ini sangatlah sedikit. Bagaimanapun juga, mengambil Reiki kultivator bukanlah lelucon. Jika kultivator tersebut kebetulan berada dalam keadaan khusus, kemungkinan kultivator tersebut akan mati. Demi menyalurkan Reiki, formasi iblis ini sama sekali tidak peduli dengan kehidupan sang penyalur. Atau dengan kata lain, ini adalah tujuan formasi iblis itu sendiri, yaitu menggunakan cara ini untuk memaksa kultivator bekerja keras untuk memecahkan pola formasi. Formasi iblis bahkan tidak memungkinkan kultivator untuk bertindak dan mempertimbangkan cara lain karena Reikinya telah diserap. Namun, bagaimanapun juga, itu sudah cukup kejam. Teman seiman Qin, ada apa denganmu? Melihat keadaan Erikin saat ini, Nicholas Peng menyipitkan matanya dan ekspresinya menjadi sedikit aneh. Sekarang Reiki Erikin tidak seimbang dan dia terlihat sedikit lemah. Rantai pola dewa akan menghasilkan daya serap yang akan menyerap Reiki pemiliknya untuk menjaga stabilitas. Hal itu baru saja terjadi. Nicholas Peng melirik Erikin sambil mendengus. Kali ini pola dewa ini menyerap Reikiku sampai hampir menyerap semua Reiki yang kumiliki. Namun, mungkin yang berikutnya adalah kamu atau jika salah satu dari kita sudah mati karena Reikinya telah terserap habis, maka pola dewa ini hanya bisa menyerap Reiki milik orang yang satu lagi. Tidak peduli ini benar atau tidak, dia harus menakuti Nicholas Peng terlebih dahulu supaya jikalau nanti terjadi sesuatu padanya gara-gara pola dewa ini, bajingan ini tidak akan menyerangnya diam-diam. Yang benar saja, pola dewa ini sangat menakutkan sampai bisa melahap Reiki kita. Nicholas Peng berkata dengan sedikit tidak percaya. Kamu tidak percaya? Kamu pikir aku seorang diri yang telah menyerap Reiki sebanyak ini, bahkan menyerapnya sampai kelelahan, dengus Erikin. Ketika kamu dan aku berinteraksi sebelumnya, apakah kamu ada merasakan adanya bahaya tersembunyi di dalam kultivasiku? Tidak ada. Raut wajah Nicholas Peng tiba-tiba berubah setelah memikirkannya baik-baik dan pemikirannya yang sebelumnya penuh dengan kewaspadaan langsung sirna seketika. Melihat keadaan Erikin saat ini, dia memang terbelenggu oleh rantai pola dewa ini. Selain itu, sebelumnya dia juga telah merasakan adanya suatu daya serap yang tanpa sebab muncul di antara mereka berdua dan seharusnya itu berasal dari pola dewa. Jika pola dewa ini benar-benar bisa menyerap Reiki kultivator secara teratur. Bila Reiki Erikin yang diserap masih tidak apa-apa, tetapi bila pola dewa ini menyerap Reikinya bukankah akan sangat sulit baginya untuk menanggungnya? Atau jika Erikin mati dan pola dewa ini mengerogoti dirinya, lalu dia tidak bisa memecahkan pola dewa ini, bukankah Reikinya akan terus-menerus diserap? Kalau itu terjadi akan benar-benar gawat. Teman seiman Peng, aku merasa sepertinya kamu memiliki beberapa rencana. Apakah kamu ingin mengambil kesempatan untuk menyerangku? Erikin membuka kedoknya di saat yang tepat. Ketahuan oleh bocah ini. Nicholas Peng merasa sedikit kaget dan dia bergegas menyangkal sambil tersenyum. Teman seiman Qin, jangan bercanda, aku hanya khawatir dengan kondisimu. Sekarang kita berdua berada di perahu yang sama. Harus menanggung susah dan senang bersama-sama. Kita seharusnya saling membantu. Jika aku, Nicholas Peng, masih ingin menyerangmu, apakah aku masih pantas dikatakan sebagai manusia? Ini ada pil dewa yang aku racik. Ini sangat bagus untuk pemulihan Reiki. Teman seiman Qin tidak perlu sungkan. Melihat Nicholas Peng sudah bersumpah, sepertinya Erikin telah berhasil menakutinya. Jadi, Erikin pun mengangkat alisnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Situasi saat ini memang agak merepotkan. Memecahkan pola dewa sangatlah sulit dan mungkin masih akan memakan waktu dan energinya.
Selain itu di sisinya masih ada Nicholas Peng yang merupakan bom waktu yang berbahaya. Tidak ada yang tahu bahwa orang ini baik atau jahat. Belum lagi pola dewa ini perlu menyerap banyak reiki dan dirinya harus mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak batu roh, jika tidak reikinya akan diserap sampai tak bersisa. Eric Kin tanpa sungkan menelan pil dewa yang berikan oleh Nicholas Peng. Dia memejamkan matanya dan bermeditasi sebentar, tak lama kemudian tubuhnya yang lemah pun berangsur pulih. Namun, selama beberapa saat ini, ekspresi Nicholas Peng malah terlihat semakin cemas dan dia berkali-kali melihat token di tangannya sambil menatap Eric Kin di belakangnya. Teman seiman Kin, kamu sudah pulih, kan? Aku merasa tempat ini tidak begitu aman. Lebih baik kita pindah ke tempat lain. Nicholas Peng segera berbicara begitu melihat Eric Kin kembali membuka matanya. Hah? Eric Kin melirik Nicholas Peng. Teman seiman Kin, nanti aku akan menjelaskannya padamu. Pokoknya kita harus pergi dari sini dahulu. Nicholas Peng berkata dengan cemas. Melihat token di tangan Nicholas Peng, Eric Kin pun mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, ketika mereka berdua hendak keluar dari gua, langkah kaki Nicholas Peng tiba-tiba berhenti. Di depan mereka hanya terlihat gumpalan cahaya hitam yang sedang menggumpal di malam yang gelap dan seolah-olah akan ada sesuatu yang bakal terjadi. Raut wajah Nicholas Peng sedikit berubah lalu dia langsung mundur dan masuk lagi ke dalam gua. Nicholas Peng mengayunkan tangannya dan mengeluarkan sebuah jubah hitam dan menyerahkannya kepada Eric Kin. Teman seiman Kin, tolong pakai ini. Nicholas Peng, apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Eric Kin sambil menggenggam jubah hitam itu. Ada pola khusus pada jubah hitam ini dan memakainya bisa membuatnya tidak terdeteksi oleh dunia luar. Ini mirip dengan jubah hitam yang diberikan sebelumnya oleh Tio Fan kepadanya, tetapi kualitasnya lebih baik. Sekteku. Sekte Sihir Wuying telah menemukanku. Sebelumnya aku tidak menanggapi transmisi suara dari guruku. Aku khawatir saat ini akan terjadi sedikit masalah. Pokoknya, cepat pakai jubah hitam ini. Nicholas Peng berkata dengan sedikit frustasi. Apakah kamu perlu sampai setakut ini hanya karena dicari oleh sektemu? Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku tidak akan bekerja sama denganmu. Eric Kin menyipitkan matanya. Baiklah, aku akan mengatakannya. Melihat gumpalan cahaya itu perlahan-lahan memadat, Nicholas Peng menghentakkan kakinya dengan cemas. Saat ini dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Sebenarnya masih ada tujuan lain yang membuatku pergi ke partai Jihuo, yaitu untuk mencari tahu identitas setan Gemini, yaitu kamu. Invasi ketua iblis teritori luar lebih serius dari yang kamu pikirkan. Begitu ketahuan pasti akan dibinasakan. Selain itu, sebelumnya 3 bersaudara Leng telah gagal dan Ramley Leng ditangkap olehmu. Jadi, sekte memintaku untuk mencari tahu, tetapi pada akhirnya aku tiba-tiba pergi ke tempat pola dewa dan sekarang sudah lebih dari 1 bulan aku di sini. Aku takut para tokoh besar itu telah mencurigai sesuatu. Raut wajah Eric Kin sedikit berubah. Pantas saja sebelumnya Nicholas Peng tidak ingin meninggalkan partai Jihuo. Ternyata anak ini juga memiliki masalah. Dia mengetahui rahasia Nicholas Peng, tetapi kultivator yang berkolusi dengan ketua iblis ingin Nicholas Peng menyerahkannya kepada mereka. Nicholas Peng menyerahkannya atau tidak, dia akan tetap berakhir dengan tragis. Jika benar seperti itu, maka yang akan dibahas oleh sosok menggumpal dengan Nicholas Peng adalah rahasia yang sangat besar. Identitasnya memang tidak boleh terungkap. Eric Kin baru saja mengenakan jubah hitam itu, di udara wajah seseorang sudah terbentuk. Wajah ini sangat kabur dan hanya matanya yang bisa dilihat dengan jelas. Jelas sekali orang di belakang semua ini tidak ingin menunjukkan identitas aslinya.
Eric Kin sedang duduk bersila di dalam gua dan Nicholas Peng sudah terbang keluar. Hormat, Penatua kelima. Nicholas Peng bergegas memberi hormat dan melipat tangannya untuk memberi hormat kepada sosok ini. Nicholas Peng, sekarang sudah sebulan lebih. Bagaimana perkembangan penyelidikanmu? Wajah sosok itu menatap Nicholas Peng dan suaranya berdengung. Lapor Penatua, aku masih menyelidikinya dengan sabar. Namun, mereka sangat licik dan aku belum mendapatkan hasil apapun, kata Nicholas Peng dengan penuh hormat. Di udara, wajah itu menyipitkan matanya. Nicholas Peng, kamu benar-benar telah mengalami kesulitan dalam penyelidikan ini. Selama lebih dari 1 bulan ini, aku tidak bisa menghubungimu. Kalau bukan karena aku melakukan proyeksi, apakah kamu akan terus berpura-pura mati? Penatua, aku bukannya bersembunyi. Hanya saja lokasi penyelidikanku agak istimewa dan tidak mudah untuk menghubungi kalian saat berada di sini. Kamu seharusnya dapat melihatnya melalui proyeksi token. Dahi Nicholas Peng berkeringat dan dia membungkuk dengan gugup.